Morning church. Wah, baru pulang dari Amerika ya. Harus sombong dikit. Tapi masih bisa bahasa Indonesia lah. Shalom. Ya, luar biasa. Tadi saya berpikir apakah saya masih perlu khotbah? Karena saya kasih sedikit perbedaan. Ada perbedaan antara penyanyi dan penyembah. Penyanyi setelah dia selesai menyanyi, orang akan bilang, memang penyanyi yang hebat. Tapi penyembah waktu dia selesai, penyembah tadi saya percaya tim present worship tadi selesai, bukan kita bilang penyanyi yang hebat, tetapi Tuhan kita yang hebat. Amin. Tadi saya sebelum kesini agak terlambat di gereja kita yang di Rosedale, saya merasa pemilihan lagunya kita melihat Tuhan yang hebat, baik. Nah tadi juga Pastor Willem, beda pembicara dan pengkhotbah. Kalau pembicara waktu dia selesai bicara, dia hebat, orang kan bilang, pembicara yang luar biasa, keren. Dia baik, dia mantap. Tapi kalau pengkhotbah, waktu dia selesai berkhotbah, yang hebat itu kita lihat Tuhan. Tadi saya lihat Tuhan yang begitu baik. Bahkan waktu kita menantikan pun ternyata dia apa? Dia sungguh mengasihi kita. Jadi saya pikir saya langsung doa penutup aja tadi. Tapi Pak Olga langsung mengingatkan, Bang di sana khotbah ya, katanya. Jadi ya maafkanlah saya. Tambah lagi jadwal saudara mendengarkan khotbah kan. Kabar baik lah itu. Saya pulang hari Senin. Ya saya sampai di Singapura hari Jumat. Istri saya jemput. Dia kebanyakan nonton film Korea Bapak Ibu ya. Jadi di film Korea itu kalau pacarnya atau suaminya pulang di bandara gitu, istrinya ceweknya lari. Istri saya lupa. Yang di Korea itu langsing-langsing. Jadi yang dia lari lompat ditangkap. Pada saat itu saya tak sanggup ya. Jadi videonya nggak sempat kami share. Nanti saudara bukan terharu malah ketawa lagi melihat cara kami berpelukan. Ini saya 2,5 bulan di sana bersama Pak Johannes dan Pak Yusak, dan kami melihat begitu luar biasa Tuhan mempertemukan dengan orang yang tepat, gereja-gereja dibuka ya, persekutuan Bible study. Dan saya percaya nanti visi yang diberikan itu juga 500 gereja di Amerika itu memang kelihatannya sukar, tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Hari ini saya sebelum khotbah ada satu tadi yang saya bagikan di gereja, yang di roster saya pikir saya bagus juga bagikan di sini. Waktu saya di Amerika, satu hal yang saya perhatikan adalah orang malas ke gereja. Kenapa? Karena mereka berpikir mereka bisa lihat YouTube. Saya harus bilang saya sepakat, menyembah Tuhan tidak harus di gereja. Tanpa alat musik bisa kita menyembah. Mungkin saudara lagi di kamar mandi, saudara menyembah Tuhan. Saudara pikir saudara Sidney Mohede, tetangga saudara terganggu, mungkin kucingnya muntah-muntah, tak apa-apa. Tapi saudara bisa menyembah Tuhan di kamar mandi saudara. Saudara bisa merenungkan Tuhan di kamar saudara. Saudara lagi cuci piring, ibu-ibu, daripada ngomel, suami terlambat terus setorannya. Kayak mana disuruh cantik tapi lipstik tak terbeli. Daripada ngomel menyembah Tuhan. Boleh. Istri saya lipstiknya masih ada. Jadi artinya menyembah Tuhan betul tidak harus di gereja. Tetapi gereja ini adalah idenya Tuhan. Bukan ide Pak Olga. Bukan idenya Ko Willem. Bukan. Tuhan bilang, aku akan mendirikan gerejaku di atas batu karang ini. Gereja ini adalah idenya Tuhan. Jadi waktu Tuhan punya ide, dia memulai sesuatu, dia siapkan berkat di situ. Ada berkat namanya ketika orang-orang percaya berkumpul. Ya, saudara sampai di sini, ya saudara mungkin lihat, kita bisa lihat kepenuhan Allah di gereja. Ya, ada gambaran-gambaran Tuhan dari anak-anaknya. Mungkin saudara lihat Ko Willem, ya ada damai sejahtera, ya Ko Willem santai, ya kan, enggak buru-buru, ya itulah. Kalau kita lihat Pak Olga mungkin ada kelimpahan Tuhan. Asal makan, tambah bang. Perut kita udah bulat begini, disuruh tambah terus. Ya. Jadi kita bisa lihat kepenuhan Allah itu ya. Mungkin kita satu sama lain kita melihat ada kepenuhan Allah itu tergambarkan dalam diri teman-teman kita orang percaya.
Makanya janganlah jauhi pertemuan-pertemuan. Ada pertemuan doa, datang. Dan kayaknya itu khusus pelayan Tuhan. Kita semua melayani Tuhan. Ya kan? Oh, gereja, hari ini kukuku sakit. Alamak, kuku sakit pun sudah tak mau ke gereja. Nanti kita udah gak susah bernapas, baru panggil Paul gak doain. Udah sesak nih Pak. Apa? Ngangkat beban ya di gym, bukan beban hidup udah berat. Aduh, saya baru mulai gym ya. Nanti kalau ada yang mau kasih tipsnya boleh ya. Baru mulai 3 hari, salah-salah dikit udah agak-agak encok. Jadi kita bisa lihat kepenuhan Allah justru di tengah-tengah komunitas kita orang percaya. Waktu kita, jadi tadi saya bilang tadi, di Amerika orang jadi malas ke gereja. Apa? Salah satu strategi musuh si iblis adalah membuat kita memisahkan diri dari komunitas orang percaya. Di Alkitab yang tercatat orang yang kerasukan setan itu legion kan. Dia mengasingkan diri dari komunitasnya. Dia pergi ke gunung, nangis di situ, nangis-nangis, teriak-teriak. Dia ambil batu tajam, dia melukai diri sendiri. Orang yang memutuskan diri dari komunitasnya, biasanya apa? Nangis-nangis. Itu apa? Mengasihani diri sendiri. Kok Tuhan begini? Kayaknya karena aku kurang perpuluhan. Kayaknya Pak Olga kurang doain saya. Semua kita salahin. Tuhan pun kita salah. Jokowi kita salahin. Nah ini karena Jokowi nih, jalan berlobang aku kena lobang nih. Mengasihani diri sendiri. Apalagi? Melukai diri. Pertama mungkin dikit-dikit pukul kepala. Aduh, sialah, lama-lama kepala habis yang lain. Mulai rambut rontok satu persatu kan. Yang rambutnya botak sebenarnya jangan sedih. Itu yang botak itu membantu pekerjaan Tuhan. Karena katanya Tuhan pun menghitung rambut kita. Jadi yang botak kerjaan Tuhan lebih ringan ya. Jadi jangan sedih. Jadi justru di komunitas lah kita saling bisa menjaga, saling menyemangati. Jatuh bangun kita pun ada pemulihan di situ. Katakan amin. Di Alkitab, tokoh Alkitab rata-rata gagal. Tapi bisa dipulihkan Tuhan enggak? Bisa. Hanya satu orang yang tak dipulihkan Tuhan. Jangan bilang itu saya Pak, bukan. Namanya Yudas. Jadi ketika dia mengkhianati, menyesal. Dia kembalikan uangnya, dia mengasingkan diri, dan dia ngapain? Bunuh diri. Petrus enggak, kesalahan dia lebih fatal. Yudas membuat rencana Tuhan itu yang dinubuatkan itu terjadi. Justru dia bagian dari rencana Tuhan. Kalau kian tadi dia nggak bunuh diri mungkin dapat piagam dia dari Tuhan Yesus. Oke Yudas, selamat kau sudah membuat kehendak Tuhan terjadi. Tapi dia bunuh diri. Petrus, kesalahan dia fatal. Firman Tuhan berkata, siapa menyangkal aku di bumi, kusangkal di sorga. Dia bukan sekali, 3 kali. Baru yang nanya dia bukan preman bertato. Yang nanya dia apa? Perempuan. Yang perempuan ini ya. Pas tadi makanya saya langsung semangat tadi waktu kau bilang, makanya ya istri-istri menyalahkan suami. Untung istri saya enggak seperti itulah ya. Nanti saya curhat yang lain lagi ya. Jadi justru semua dipulihkan Tuhan. Hanya Yudas. Petrus bahkan dibilang apa? Gembalakanlah domba-dombaku. Dicari waktu Tuhan Yesus bangkit. Oke, dia cari murid-muridnya. Mana Petrus? Bayangkan. Tapi Petrus saat itu tidak mengasingkan diri. Di bawahnya kawan-kawannya. Makanya jangan suka mengasingkan diri. Diajak Pak Olga fellowship, datang. Jangan tanya, makannya apa Pak? Allah. Minum kopi pun tak apa-apa. Diajak Pak persekutuan doa, datang. Pasti ada berkat Tuhan yang khusus di fellowship itu. Amin. Jadi bicara dekat pemulihan, ini masih pembukaan ya. Kalau nanti sudah kelewatan bilang aja gini. Itu udah lewat Pak, ini udah jamnya makan siang. Oke, jadi tadi hanya Yudas yang tidak dipulihkan, semua dipulihkan. Bahkan siapa namanya itu? Samson. Ini kita belajar sedikit ya.
Samson itu pun waktu dia udah, ya kan, dia salah lah. Dia berdoa, dia bilang, Tuhan sekali ini kasih lagi aku kekuatan itu. Dijawab Tuhan gak doanya? Dijawab Tuhan. Jadi hati-hati berdoa. Tuhan, aku udah salah ambil keputusan aku di bisnis ini Tuhan, aku udah kena tipu. Sekali ini aja Tuhan tolong, sekali betulan. Tuhan bilang yes, oke, done. Tuhan bisa pulihkan, jangan minta cuma sekali. Emangnya itu siapa ada iklannya itu kan? Yang ada jin itu kan. Aku kabulkan satu permintaan. Aduh. Enggak begitu. Tuhan bisa pulihkan. Mungkin saudara ada salah ambil keputusan dalam bisnis saudara. Saudara datang sama Tuhan, Tuhan bisa pulihkan. Mungkin saudara kena tipu. Bisnis abal-abal. Depositokan 10 juta. Wah. Tahun depan jadi 1 miliar. Dikali-kalikan pun gak masuk. Saudara kena tipu. Bayangkan 1 miliar. Nanti ku kasih Pak Olga 100 juta. Mulia. Tapi caranya tak mulia. Gimana kan? Nah, tapi kerugianmu itu pun libatkan Tuhan. Tuhan pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi engkau datang memberi hidup. Dan hidup dalam segala kelimpahan. Kalau dicuri 10 juta, aku untung 100 juta. Saya sedikit kesaksian Pak Johannes ya, dulu ada rumah kita jadi nggak ada listriknya diambil. Jadi itu ternyata melanggar. Saya nggak tahu Pak Jung atau pura nggak tahu ya. Jadi diambil ketahuan, kena denda 25 juta. Nah itu tadi karena kita ada memang salah kan. Aduh bisa menyesali diri segala macam, tapi Tuhan ngomong sama Pak Jo, bilang apa? Aku nggak bisa tolong kau kalau kau menyalahkan dirimu. Kau minta sama aku. Pak Jo bilang apa? Berkati aku Tuhan, 50 juta. Kerugian berapa? 25 juta. Untung 25 juta. Jadi jadi gitu loh, Tuhan bisa pulihkan. Jangan salah paham, jangan habis ini saudara curi listrik. Nah, kalau gitu kita curi listrik. Nanti kita didenda, minta sama Tuhan, bukan gitu. Tapi Tuhan bisa memulihkan saudara, amin. Oke, kita masuk khotbah. Jangan lama-lama. Yosua 1 ayat 8. Kitab Yosua 1 ayat 8. Saudara, saya sudah 2,5 bulan tidak khotbah, saya di sana mendengar aja. Jadi saudara jangan salahkan saya, ini banyak ini catatan saya, ada berapa lembar ini. Pak Ulga gak kasih lagi waktunya ya. Semoga Roh Kudus menjamah hati saya untuk berhenti. Yosua 1 ayat 8, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3, ya. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Mungkin saudara lihat kitab Taurat, langsung. Ini kok bicara Taurat lagi Bapak ini? Ini Taurat yang mana? Taurat si Hombing atau Taurat Taurat Ginting? Jadi kalau kita lihat bahasa Ibraninya, saya nggak usah jelaskan bahasa Ibraninya lah ya, pusing. Saya bahasa Indonesia saja saudara bisa pusing, saya lihat agak-agak mengernyit sedikit. Apalagi bahasa Ibrani. Saya langsung aja terjemahkan. Bahasa Ibraninya salah satunya terjemahannya adalah, waktu bilang kitab Taurat ini merenungkan Dia. Dia itu siapa? Tuhan. Memperkatakan Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Dibuat apa? Dengan demikian perjalananmu akan apa? Berhasil dan engkau akan beruntung. Kita ini orang yang beruntung. Amin. Bukan buntung. Jadi saudara waktu saudara memulai bisnis, memulai mungkin pekerjaan, mungkin yang mau masuk kuliah atau mau menikah, saudara orang yang beruntung. Mungkin kali-kali kan, ini undangan kita segini nih, ini banyakan orang Batak nih. Contohnya undangan pernikahan kan ini lebih banyak bungkus daripada ngasihnya nih. Jangan hitung begitu, kita untung. Nanti maunya yang ngasih angpau lebih banyak daripada pengeluaran. Nah gitu dong. Ini langsung kita list, ini marga si Hombing, ini marga si Ahaan, wah ini tukang palas semua ini. Tukang plastik-plastik semua nih. Enggak. Dibilang apa? Sepanjang kita merenungkan, memperkatakan dan merenungkan Tuhan.
Jadi bukan Taurat yang kamu harus lakukan ini, baru Tuhan memberkati. Enggak. Kita sudah mati bagi hukum Taurat. Katakan amin. Karena Tuhan Yesus sudah menggenapinya. Kayaknya ada mic ini putus-putus kayaknya. Atau suara saya putus-putus. Jadi Tuhan Yesus sudah menggenapinya. Jadi kita enggak lagi di bawah hukum Taurat. Kita buka Ibrani 8:12. Nanti kita kembali ke Yosua 1 ayat 8. Ibrani 8 ayat 12. Oke, thank you. Cek. Ini dia suara saya lebih merdu. Ibrani 8 ayat 12. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka, saya dan saudara, dan tidak lagi, kita baca sama-sama, mengingat dosa-dosa mereka. Jadi kalau hari ini saudara bilang, Tuhan, apakah engkau masih ingat dosaku tahun lalu? Tuhan bilang, yang mana? Mungkin pagi hari ini saudara waktu datang ke sini tadi di lampu merah udah marah-marah. Ada mungkin motor motong saudara kan, digas-gas dia lagi. Ini saudara udah marah tuh. Tuhan pun udah nggak ingat itu. Bagi orang dunia bilang begini, 1 kali kau kumaafkan, 2 kali aku maafkan, 3 kali ku maklumi, 4 kali ku semprot kau pakai cat warna silver, ku suruh kau di lampu merah kan gitu. Jadi Silverman dia. Enggak. Dan bukan cuma dibilang mengampuni, menaruh belas kasihan, tetapi tidak mengingat. Jadi makanya hari ini kalau kita doa, Tuhan ampuni dosaku, salah doa kita. Welcome pastor. Kita hari ini enggak lagi minta ampun sama Tuhan. Kita mengucap syukur karena kita sudah diampuni. Katakan amin. Jadi Tuhan udah buat dia amnesia terhadap dosa saudara. Jadi kalau orang kadang, aku ampuni kau, tapi ku ingat cara kau mengkhianati aku kemarin. Udah janji kita, bersama kita dalam sukar, dalam senang kita bersama-sama, kau hianati. Ku ampuni, tapi ku ingat. Tuhan gak begitu. Dia bilang apa? Ku ampuni, setelah diampuni, tidak diingat lagi. Jadi kalau kita sudah diampuni dan tidak diingat dosa kita lagi, kita berani sama Tuhan datang. Bayangkan hari ini saya punya hutang sama Pak Olga. Tiap kali ketemu saya ingat hutang saya. Pak Olga bilang, Bang Nando ayo ngopi. Udah takut saya. Hutangku kemarin belum kubayar. Gimana ini? Saudara jujurlah, gitu kan? Orang berhutang gitu. Yang menghutangi juga kadang-kadang waktu lagi mau berhutang, cepat kali datang. Baik kali kan? Sama kayak waktu saya ke Amerika. Yang tak pernah WA pun WA. Shalom Pak. Pendeta kan dia harus balas lah. Shalom. Wah, udah luar biasa Pak ya. Ujung-ujungnya tahu apa? Pinjam duit. Jadi waktu lagi begitu tiba-tiba ada yang WA saudara lama nggak WA, tiba-tiba mau minjam duit dia kan. Tapi ingat, dia nggak ingat lagi dosa kita. Itu. Jadi waktu dibilang hukum Taurat tadi, merenungkan dia. Merenungkan tentang Tuhan. Ada satu terjemahan lagi saya baca dalam The Message, ya, terjemahan The Message. Dikatakan itu memperkatakan hukum Taurat itu carry out the revelation. Ada pewahyuan tentang Tuhan yang diperkatakan dan direnungkan. Satu kisah di Perjanjian Baru waktu Tuhan Yesus, ada beberapa murid Yesus berjalan di jalan menuju ke Emmaus di Lukas pasal 24. Waktu mereka lagi ngobrol, Tuhan Yesus ngomong sama mereka, dan Tuhan Yesus dikatakan menjelaskan tentang dia dari kitab, ya, seluruh kitab, dari kitab Musa, yaitu berarti 5 kitab pertama, dan kitab para nabi. Saya kasih contoh sedikit begini ya. Ada kami di sekretariat gereja di Rosedale, kalau kami sering-sering bercanda lah. Jadi ada salah satu ibu-ibu di sekretariat ini, dia orangnya suka bercanda. Jadi kalau asal dia punya barang yang baru, dia akan tunjukkan dengan caranya yang unik. Jadi kalau dia punya gelang baru, dia panggil kita, Pak Nando, Pak Nando, Pak Nando. Tapi gelangnya gini ya, Pak Nando, Pak Nando, Pak Nando. Sampai saya lihat. Kalau nggak lihat terus ini, Pak Nando, Pak Nando.
tipenya ini pamer. Kalau handphonenya baru, siapa yang bisa foto tapi ditunjukkan kameranya sama kita. Nah, Tuhan Yesus enggak begitu. Harusnya kalau dia begitu, dia tunjukkan apa? Lobang di tangannya aja. Kau lihat enggak lobang ini? Gara-gara kau ini, kurang ajar. Mungkin marah dia. Enggak. Dia jelaskan tentang dia dari kitab, seluruh kitab. Pada saat itu perjanjian lama lah yang ada kan. Mereka ngobrol-ngobrol, belum terbuka juga. Sampai mereka di satu tempat, mereka ngumpul, Tuhan Yesus memecah-mecahkan roti. Ingatlah mereka. Ini Tuhan Yesus. Ini satu hal pelajaran yang kita perlu belajar, merenungkan dia tadi. Jalannya lah melalui firman Tuhan dan juga perjamuan kudus. Perjamuan kudus itu bukan mengingat dosa kita lagi, enggak. Mengingat dia yang sudah membuat kita kudus, tak bercela dan tak bercacat. Dikatakan doa orang benar, besar kuasanya, doa saudara itu. Jadi kalau kucing saudara sakit, tak perlu panggil Pak Olga. Kirim aja angpaunya langsung, tak perlu doa, tak perlu panggil. Karena apa? Doa saudara kuasanya sama dengan Pak Niko. Sebutkan satu-satu. Pak Tarigan, Pak Ginting, semua sebutkan. Sama kuasanya. Saya ingatkan lagi, kalau saya pernah ceritakan ini. Tapi mungkin ada yang sudah lupa. Umur 17 tahun baru bertobat. Baru masuk sekolah Alkitab. Masih kadang-kadang curi-curi merokok ke belakang. Nah, merokok ya jangan merasa bersalah ya. Tapi kan kita bilang peraturannya jangan merokok. Jadi dia masih curi-curi kan. Masih melakukan kesalahan lah dia pada saat itu. Tiba-tiba karena dia punya komsel, jemaatnya telepon, "Bang, ada yang kerasukan." Dia takut dong. Dia melapor sama saya, berharap ada bantuan. Pak, ada yang kerasukan di sana, Pak. Di mana? Di Kampung Baru, ada sekitar 15 menit dari Rosdale. Saya bilang, kan kau udah belajar. Kita udah tunjukkan sama kamu. Kau yang pergi. Dia nggak berani sendiri, dipanggilnya kawannya. Sama-sama umur 17 tahun. Masih unyu-unyu. Pergilah mereka dengan semangat. Kita praktekkan yang kita sudah pelajari itu. Kita usir iblis itu, udah mantap dia. Teorinya udah 100 lah, lulus. Sampai sana dilihat rame. Ternyata udah dipanggil ustadz. Tak keluar juga iblis tadi. Dan ini bukan menghina, memuji. Orang Flores tak kerasukan aja kuat. Gitunya, setujunya. Lihat, pemain-pemain bola pun kalau orang-orang dari Papua sana kuat-kuat. Apalagi kerasukan. 5 orang, 6 orang tak sanggup pegang dia. Datang karena sudah dilihat susah dan beratnya pergumulan ini, tak ingat dia usir. Dia ambil mereka gitar, nyanyilah mereka setengah jam. Nyanyi penyembahan lah, ada kuasa lah, segala macam dinyanyikan mereka. Tak keluar-keluar. Ditekan lagi sama keluarga. Gimana bang, kok tak keluar-keluar? Pucatlah dia. Diingatnya lah, minta pertolongan. Panggil lagi. Pulang lagi mereka. Pak Nando, tak keluar iblisnya. Maksudmu? Kami udah nyanyi setengah jam. Apa yang kita ajarkan sama kalian? Usir dalam nama Yesus. Kau sudah usir belum? Belum. Kau usir. Siap Pak, pergi lagi dia. Ini hebat ini, mengusir iblis pulang pergi. Sampai lagi mereka di situ. Waktu mau diusirnya, iblis ini memang usil. Ditanya iblis itu, siapa kau? Aku kenal Niko. Aku kenal Paulus. Aku kenal Petrus. Siapa kau? Woi, iblisnya udah research dulu ya. Belajar-belajar, ada pendeta nama Niko segala macam. Dia merasa tertuduh. Siapa aku ya, masih siswa sekolah Alkitab, masih umur 17 tahun. Balik lagi dia. Digedor, ini saya sore-sore nih, jam-jam ngantuk kan. Pak Nando, kenapa? Ditanya iblis itu kami. Kok ngobrol kau sama iblis? Ditanya siapa kau? Kami nggak tahu jawab Pak. Apa ku bilang? Usir dalam nama Yesus. Udah kau usir belum? Belum. Kau usir. Dalam hati mereka diceritakannya kesaksian setelah itu. Daripada dimarahin Pak Nando kita bro, kita usirlah setan itu. Pergi lagi mereka. Sebelum ngomong iblis itu, iblis keluar kau dalam nama Yesus. Keluar iblisnya. Kuasa yang ada dalam diri Pak Niko yang dibilang si iblis tadi, ada juga dalam diri mereka. Bayangkan baru bertobat itu.
Umur 17 tahun. Ditanya siapa kau, lupa. Jangan-jangan ditanya namanya pun lupa mungkin dia saat itu. Siapa namamu? Karena sudah groginya. Saya pun pernah waktu ngusir iblis, grogi memang. Ini betul nggak Tuhan? Tuhan ini benar nggak ya? Jangan malu lah nanti gitu. Jadi saya bisa bayangkan mereka itu. Tapi kalau saya nggak tegas saat itu, nanti ladang misi pun dikit-dikit dia telepon. Pak, ini kok nggak lari iblisnya? Dan hari ini dia di Lombok. Ada yang kerasukan, undang aku ke rumah kalian, langsung gitu. Tidur di situ nggak ada lagi yang kerasukan. Kalian ada ilmu-ilmu hitam dikasih dibakar. Kenapa itu muncul? Pengalaman bersama dengan Kristus. Jadi kalau hari ini ada pergumulanmu, ada kuasa yang sama dalam diri Pak Olga, saya, siapapun pendeta yang saudara kenal. Saudara tak perlu cari-cari pendeta hebat. Makanya kerjaan kita pengkhotbah di sini mengingatkan siapa saudara. Kami bukan lebih hebat, kita tidak mengajar, kami hanya mengkonfirmasi siapa saudara di dalam Tuhan. Amin. Jadi waktu itu disingkapkan hanya dari firman Tuhan. Maka saudara mau mengetahui janji Tuhan, siapa dia, bagaimana sikapnya kepada kita, ya melalui firman Tuhan. Bayangkan hari ini, ya, saudara punya pacar, anggaplah belum ada WhatsApp, main surat menyurat. Saudara tunggu-tunggu, saudara baca nggak saudara surat dari pacar saudara itu? Saya kalau istri saya WA istri saya itu saya kasih tanda dia di pin. Jadi nggak ada istilah, wah udah tertumpuk di bawah, nggak ada. Karena saya mau baca. Lagi ngapain yang katanya ya kan? Lagi mikiran kamu. Itu kalau lagi ada salah itu. Karena kan selama di Amerika kan beda jam. Saya agak susah atur waktu saya. Jadi ketika istri saya mau WA saya udah ketiduran. Waktu dia tidur, saya baru mau telepon. Jadi ya, itu ceritanya yang ya. Bukan sengaja. Jadi kita belajar tentang dia, merenungkan dia dari firman Tuhan. Jadi kalau dia yang alfa omega itu, dia yang jalan kebenaran dan hidup itu, dia yang sungguh mengasihi saudara itu, menyingkapkan dirinya dari firman Tuhan dan perjamuan kudus, harusnya kita semangat baca firman Tuhan. Bukan karena disuruh, bukan karena aku harus baca satu pasal baru diberkati, enggak. Kita rindu, sama kayak makan. Kalau enggak makan, merasa bersalah atau lapar? Lapar. Masa kita, aduh lupa makan siang, ampuni aku Tuhan. Enggak lah. Kita akan cari waktu lain, jam 2 nanti free, baru makan. Jadi saudara hari ini lewat baca Alkitab bukan merasa bersalah harusnya. Justru saudara lapar, pengen tahu lagi tentang dia. Saudara lewat ibadah hari Minggu, enggak merasa bersalah. Mungkin di WA Pak Olga ya deg-degan juga lah ya kan. Tapi harusnya lapar, enggak sabar lagi nunggu hari Minggu. Amin. Oke, selanjutnya. Kalau kita lihat lagi, dia katakan aku adalah Alfa dan Omega. Jadi dialah yang awal dan dialah yang akhir. Kata-kata Tuhanlah yang awal dan kata-kata Tuhanlah yang terakhir. Bukan kata dokter. Mungkin dokter bilang kayaknya Pak, Bapak nggak bisa sembuh lagi. Dia bukan kata terakhir, kata Tuhan yang terakhir. Firman Tuhan berkata oleh bilur-bilurnya apa? Engkau sembuh. Kalau ada sakit penyakitmu yang berat, yang ringan, apapun itu, mulai praktekkan dalam nama Yesus, aku sudah sembuh. Kenapa diizinkan Tuhan ada sakit? Agar ada tempat Tuhan memanifestasikan mujizatnya. Tidak mungkin ada kesembuhan kalau tidak ada yang sakit. Kalau hari ini orang bilang, 2023 akan menjadi tahun krisis. Orang berbondong-bondong yang punya properti, jual properti, simpan cash. Iya kalau yang punya properti. Gimana kalau yang nggak punya? Apa yang mau dijual? Nanti kita pula saling menjual. Ku juallah temanku ini. Enggak. Bukan kata ahli ekonomi yang terakhir, kata Tuhan.
Kata Tuhan apa? Dia oleh karena bukan. Dia datang memberi hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Harusnya itu yang kita pegang. Dan dia bilang apa? Akulah jalan. Dia bukan bilang aku salah satu jalan. Waktu engkau lihat tak ada jalan lagi, waktu kau renungkan Tuhan, Tuhan yang buka jalan. Jadi harusnya waktu kita renungkan Tuhan, enggak ada yang sukar. Senyum di wajah kita ini enggak jadi bahan yang langka. Ini apa yang kau ingat tentang dia? Semua kita tulis kecuali senyum. Karena jarang kali kita senyum. Tapi saya dilihat di sini, senyumnya luar biasa. Iman atau beneran Pak? Ya beneran lah ya. Jadi bukan kata itu, karena kata Tuhan yang terakhir. Kita lihat Petrus. Kalau kata gravitasi, orang jalan di atas air pasti apa? Tenggelam. Tapi apa kata ke Tuhan? Petrus, come. Itu kata yang terakhir, itu yang didengar. Jadi hari ini apa kata Tuhan tentang saudara? Itu yang saudara dengar. Bukan kata orang. Bukan kata tetangga saudara. Bukan kata orang yang dulu benci sama saudara. Mungkin orang ada yang saudara lukai dulu. Bukan kata-kata mereka. Tapi kata Tuhan. Amin. Alfa dan Omega. Ini masih bahas Alfa Omega. Ini kita renungkan Tuhan tentang Alfa Omega. Jadi waktu kita bicara dia awal dan dia akhir, itu juga bicara waktu. Bagi kitanya ada lama dan sebentar. Tadi Bang Ko Willem bilang Tuhan sengaja nunggu 2 hari, baru dia lagi jalan, belum lagi jalannya kan. Sampai di sana Lazarus sudah mati 4 hari. Bagi orang itu Tuhan Yesus sudah terlambat. Tapi bagi Tuhan tidak terlambat. Nah, jadi kalau hari ini kita lihat lagi tentang kisah pernikahan di Kana. Untuk membuat anggur itu, saudara biar tahu prosesnya, panjang. Ternyata anggur itu berbuah setelah 1 tahun. Jadi setahun itu nggak ada buah. Setelah 1 tahun baru ada muncul buahnya. Dan untuk menjadi layak dibuat jadi wine, itu bukan tahun pertama, bukan tahun kedua, bukan tahun ketiga, bukan tahun keempat. Tetapi setelah 4 tahun, baru bisa diproses untuk jadi wine. Baru wine yang enak. Walaupun saya nggak ahli ya. Mungkin Pak Olga lah ahli wine. Wine, sering minum maksudnya kan. Jadi wine yang enak itu makin lama dia makin enak. Harga yang 5 tahun itu beda dengan harga 10 tahun. Harga yang 30 tahun, 50 tahun, kita nggak tahu di kantor mungkin Presiden Amerika hari ini mungkin nggak tahu yang vintage. Mungkin sudah 70 tahun, 80 tahun. Wah itu lebih enak lagi. Dan kalau menurut Master of Ceremony dari pernikahan itu, anggur semua yang awal disiapkan itu nggak ada apa-apanya dengan anggur yang dikeluarkan setelah Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur. Tahu, proses yang begitu lama puluhan tahun itu pun di tangan Tuhan bisa sekejap diubah. Kalau kita lihat secara logika manusia, Tuhan Yesus bisa marahin loh yang menikah itu. Kalian salah perhitungan. Kok kalian nggak hitung yang hadir? Nggak kalian ingat ada orang Batak di situ. Dia nggak bisa minum 2 gelas. Ada si Hombing, ada si Ana, ini si Ana ini 4. Kalian salah hitung. Tuhan Yesus nggak begitu. Tuhan Yesus langsung selesaikan, kasih dia solusi. Saudara cerita kesalahan saudara sama temanmu, dia bisa menyalahkan saudara. Saudara cerita di Facebook, orang nggak peduli. Dia mungkin kasih gambar sedih emotikonnya, tapi bibirnya senyum. Jarinya sedih. Tapi waktu saudara cerita sama Yesus, makanya dikatakan akuilah dia dalam segala laku. Dia akan meluruskan. Tahu waktu Tuhan Yesus dilibatkan, dia hadir di pernikahan itu. Tetapi waktu dia dilibatkan, yang tadi kekurangan jadi kelimpahan. Yang tadinya kesalahan jadi cerita yang luar biasa. Kok bisa-bisanya kau simpan anggur yang terbaik sampai saat ini? Bapak Ibu, apa yang kau pernah salah hitung? Salah pertimbangan. Mungkin kau salah cari teman. Teman yang setia kau tinggalkan. Yang ternyata hura-hura,
Dia yang mengkhianati kita. Libatkan Tuhan. Tidak ada istilah nasi sudah jadi bubur. Bagi Tuhan bubur pun bisa jadi padi lagi. Iya kan? Air pun jadi anggur loh. Mengubah bubur jadi padi lebih gampang daripada air jadi anggur. Berbeda dia. Jadi waktu kita renungkan itu, ya, waktu kita melihat firman Tuhan dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, kalau kita bisa lihat Tuhan yang seperti ini, wah, hidup kita berubah. Iman kita muncul. Itulah kisah, saya akhiri di sini. Kisah seorang perempuan pendarahan di Markus pasal 5. Jadi dia sudah pergi ke dukun, sudah pergi ke ahli, ya, ke dokter yang terbaik. Dia sudah habiskan semua uangnya untuk berobat. Dan apa yang terjadi? Dia bukannya makin sehat, tetapi apa? Makin parah. Dia adalah wanita yang bangkrut dan sakit-sakitan. Tipe jemaat yang tidak disukai pendeta ini. Pendeta sukanya apa? Orang yang diberkati sehat-sehat. Tapi dikatakan apa? Markus 5 ayat 27, dia, kalau boleh ditampilkan, dia mendengar kabar-kabar tentang Yesus. Bukan satu kabar loh. Berarti dia sudah renung-renungkan. Ada berita yang dia dengar baik tentang Yesus. Yesus, muridnya salah satunya adalah, ya, mantan pemungut cukai. Dia sembuhkan orang sakit. Dia pergi menolong orang, membebaskan yang terbelenggu. Itu yang pasti dia dengar. Dan apa yang muncul? Iman. Asal kujamah jubahnya. Orang sering khotbahkan, wah, dia berjalan walaupun dia hina, dia terobos keramaian. Orang berbicara tentang tindakannya. Tindakan itu muncul dari apa yang dia dengar dan dia renungkan. Markus 5 ayat 27 katakan dia mendengar kabar-kabar tentang Yesus. Saudara, ya, di mimbar ini, di GBI Raja Isa, saya percaya yang diberitakan adalah kabar-kabar tentang Yesus yang dia baik, yang dia rela memberikan nyawanya buat kita. Apa yang dia tidak mau rela kasih buat kita. Kalau kita hari ini, oh, kayaknya yang ini terlalu kecil buat Tuhan. Tidak ada yang terlalu kecil bagi dia dalam hidup saudara. Kalau kita pun bisa mempersiapkan yang terbaik buat anak kita, tak ada yang terlalu kecil buat kita bagi anak kita. Ya, dia bergerak sedikit kita lihat. Kayak udah mau keluar pintu langsung kita heboh. Kenapa? Karena kita mengasihi anak kita. Kadang-kadang kita kejam. Kita fitnah Tuhan. Mungkin saudara rugi, inilah, udah ditegur Tuhan aku. Saudara fitnah lagi dia. Udah enggak saudara puji, saudara fitnah. Double kesalahan saudara. Tuhan Yesus, dia nyawanya pun dia kasih, baru kita bilang gara-gara ini, kayaknya Tuhan lagi marah sama saya. Baru ada gempa di Aceh, ini udah Tuhan bunuh semua orang-orang Aceh di sana gara-gara menghajar orang Kristen. Kita fitnah dia. Firman Tuhan berkata dia tidak mau satu pun binasa. Ya, dan ini salah satu tugas kita, membawa kabar baik ini kepada semua orang yang belum percaya. Dia tidak mau satu pun binasa loh. Baru kita tuduh Tuhan. Kasal ada yang jelek, kesandung batu dikit, Tuhan bicara ini. Masa harus kesandung batu? Saudara lagi makan bakute, saudara tak ingat Tuhan. Saudara kesandung batu, bisa-bisanya kita buat Tuhan sekejam itu. Enggak, saudara. Jadi waktu kita bisa renungkan ini, ya, kabar-kabar yang baik tentang Yesus itu, iman muncul. Sebelum saya akhiri, jadi tadi ada gambaran bahwa dialah pokoknya, kitalah carangnya, kan? Kita bicara anggur tadi. Tadi saya sebutkan anggur itu tidak berbuah dalam tahun pertama. Kadang kita nggak fair. Ada orang baru bertobat mungkin, atau ada yang, ya, di gereja lah, kok nggak berbuah-buah kawan ini. Kayaknya ini belum bertobat sungguhan ini Pak Olga. Ini kayaknya perlu Bapak lepaskan dulu. Memang belum waktunya berbuah, jangan marahin dong. Ini kayaknya jeruk nih Pak, bukan anggur. Yang perlu kita lakukan, kita pupuk. Dengan apa? Firman Tuhan. Kita sadarkan dirinya, kau ini anggur.
Dan anggur akan otomatis menghasilkan buah anggur. Ya suami-suami, kalau istri saudara masih cerewet, maklumilah. Jangan bilang, firman Tuhan berkata, lebih baik tinggal di soto-soto rumah. Langsung sudah keluarkan firman yang mematikan iman istri saudara. Ya dengarkanlah omelannya itu. Baru setelah dia ngomel, senyum dia, mau kopi pak? Ternyata dia hanya mau curhat aja. Apalagi cewek katanya ngomong harus berapa kata? Yang cewek 7.500, 15.000? Enak aja 30.000. Tak tahulah, tergantung ceweknya ya. Istri-istri lihat suami saudara belum bisa seperti di film Korea, ya maklum. Ya doakan. Kalau di film Korea pak, suaminya pagi-pagi bikin sarapan. Suamiku jangankan sarapan, kita bangun pun harus ditendang dulu, bangun. Justru itulah saudara, ya kita melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup mereka. Satu kisah yang baru kami alami. Jadi saya baru pulang, biasalah kan ego-ego baru pulang dari luar negeri kan banding-bandingkan kan. Saya lagi nyetir, ada orang motong, saya bilang, kurang ajar itu supir. Kalau di Amerika nggak boleh gini. Kalau sama istri ngobrol kan nggak sombong itu kan. Saya bilang nggak boleh kayak gini. Kalau di Amerika kalau lurus, kalau ada yang berhenti ya kita harus tunggu. Istri saya datang dengan santainya, biarin aja lah. Kalau memang apa, kaulah ke Amerika, kata alamak. Saya bilang, yang supir itu tak kau kenal. Aku sudah bersama dengan kau 11 tahun. Dalam suka dan duka. Kok kau malah bela supir itu? Baru mungkin dia berpikir, betul juga ya. Tuhan ampuni aku Tuhan. Itu contoh sederhana gitu loh. Kadang-kadang kita buat jadi ribut. Nah kami buat bercanda lah. Jadi kalau belum muncul buah itu, yang perlu kita apa? Kita sadarkan dia. Dengan apa? Berita-berita tentang Yesus yang benar. Jadi mau saudara kita baca tadi perjanjian lama, perjanjian baru, benang merahnya adalah Yesus. Amin. Jadi katakan, jika engkau memperkatakan, merenungkan tentang dia, maka hidupmu, apa katanya, dibuat berhasil. Saya percaya jemaat-jemaat Tuhan di tempat ini, ya, kita bisa merenungkan Tuhan dalam suka dan duka, kegagalan kita, Tuhan buat berhasil. Sangat terakhir. Tadi ada yang disebut Kowilem menarik, dan itu sepertinya cocok juga dengan yang saya bagikan adalah ketika Tuhan bilang yang baik, ketika perenungan kita tentang Tuhan yang baik itu, kita lihat kondisi hidup kita sekarang, kita gampang sekali menolak. Kadang kita salahkan Gideon, waktu Tuhan bilang engkau pahlawan yang gagah berani. Apa kata Gideon? Memang Gideon tak beriman, Pak. Beda. Kalau saya imannya kuat, Pak. Gideon, kalau saya jadi Gideon, saya bilang amin. Nah, gampang kita karena nggak di posisi Gideon. Gideon dia lagi sembunyi. Dia bukan terlatih jadi tentara. Tapi tiba-tiba dia bilang apa? Kau pahlawan yang gagah berani. Ngejek itu. Contoh lah, saya kan gendut nih. Tiba-tiba Tuhan muncul. Nando, kau langsing. Tuhan ini ngejek atau gimana? Kenapa saya bilang gitu? Satu kali kami diskusi sama Pak Jo, kami lagi bicara tentang diet. Jadi saya lagi diet ini Bapak Ibu ya. Jadi yang mau traktir saya enak, lebih dikit makan saya sekarang. Jadi waktu kami ngobrol-ngobrol tentang diet, Pak Jo bilang, Pak Nando, kamu langsing. Saya langsung bilang, Pak Jo ini ngejek kali. Gara-gara kita belum diet udah dibilang kita langsing. Langsung saya ingat si Gideon. Gideon lagi sembunyi ketakutan, Tuhan bilang engkau pahlawan yang gagah berani. Dia bilang, hari ini kalau pendeta ngomong, kita renungkan Tuhan, muncul ya yang bayangan kita, Tuhan memberkati. Dalam hati kita bilang apa? Kayaknya nggak mungkin. Tuhan bukan ngejek itu. Tuhan bukan ngomong besar, tapi itu yang mau dia kerjakan dalam hidup kita. Amin. Tugas kita, bagian kita adalah bilang apa? Yes, amin, aku terima itu Tuhan.